Semengerikan apa bom atom Hiroshima? Pagi hari di tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima, Jepang, suasana begitu tenang, langit cerah, penduduk kota memulai aktivitas seperti biasa. Anak-anak berjalan menuju sekolah, para pekerja menuju pabrik dan kantor. Suasana di pasar sudah ramai. Kehidupan berjalan normal. Sebuah ketenangan semu sebelum badai terbesar dalam sejarah manusia menerjang. Tidak ada yang menyangka bahwa langit yang cerah akan menjadi saksi kehancuran total. Hiroshima adalah kota yang utuh, belum tersentuh pengeboman masif selama Perang Dunia II berlangsung. Jauh di selatan, di pangkalan udara Tinian, suasana sangat kontras. Sebuah operasi rahasia yang akan mengubah sejarah peperangan selamanya tengah dipersiapkan. Beberapa orang terlihat membawa sebuah senjata misterius. Sebuah benda logam berbentuk silinder raksasa sepanjang 3 meter dengan berat lebih dari 4 ton. Itu adalah Little Boy, bom atom pertama yang akan digunakan dalam perang. Pesawat pengebom jenis Boeing B-29 Super Fortress bernama Enola Gay dipersiapkan untuk mengangkut senjata nuklir tersebut. Di malam harinya, pukul 2 dini hari, para kru pesawat mulai menaiki pesawat. Kolonel Paul Tibbets, sang pilot Enola Gay, bahkan sempat melambaikan tangan ke kamera sebelum misi dimulai. Tepat pukul 2:45, pesawat Enola Gay lepas landas diiringi 2 pesawat pengintai, terbang melintasi Pasifik menuju Hiroshima. Hiroshima adalah pusat militer dan industri yang sangat vital, markas besar Angkatan Darat kedua Jepang, dan pusat komunikasi yang penting. Namun yang lebih krusial, Hiroshima memiliki topografi yang unik, dikelilingi oleh perbukitan. Para perencana militer Amerika menyadari bahwa perbukitan ini memantulkan gelombang kejut ledakan kembali ke kota, memaksimalkan daya hancur bom atom tersebut. Setelah semuanya siap, suasana di kabin menjadi sibuk sekaligus santai. Para kru memakai kacamata pelindung setelah memasuki jalur pengeboman. Mereka mencapai langit Hiroshima tanpa sedikit pun kendala. Tak ada tembakan dari militer Jepang. Sementara penduduk Jepang masih beraktivitas seperti biasa, sebenarnya sudah ada peringatan sirine. Tapi peringatan semacam itu sudah menjadi hal yang lumrah bagi warga. Setiap hari di jam 7 pagi, sirine selalu berbunyi. Pesawat pengebom menjadi pemandangan biasa di langit Hiroshima. Setelah menentukan titik dijatuhkan bom, suasana di kabin sempat hening sejenak. Target utama pembidik bom adalah jembatan Aoi, sebuah jembatan berbentuk huruf T yang khas dan mudah dikenali lewat udara dan terletak di pusat kota. Tepat di jam 8:15, di ketinggian 31.000 kaki, Enola Gay melepaskan Little Boy. Bom itu jatuh bebas selama 43 detik, pesawat pengebom langsung menukik tajam menjauhi lokasi demi menghindari efek gelombang kejut. Pukul 8:16, bom meledak 580 meter di atas tanah. Detik itu juga, langit seakan pecah. Kilatan cahaya putih yang menyilaukan, lebih terang dari matahari, menelan seluruh kota. Lokasi jatuhnya bom sedikit meleset sekitar 240 meter. Bom meledak tepat di atas rumah sakit Shima, menjatuhkan kehancuran tepat di jantung pusat populasi yang padat. Memiliki kekuatan lebih dari 20 ton TNT, ledakan itu melepaskan gelombang kejut yang sangat dahsyat, yang merambat dengan kecepatan lebih dari 10.000 km per jam, meratakan rumah dan menghabisi seluruh makhluk hidup dalam sekejap. Gelombang kejut utama yang menghancurkan bangunan dalam radius 1,6 km dari titik ledakan, sementara gelombang panas membakar apapun dalam radius 3 km dan menciptakan badai api yang melahap kota. Detik-detik berikutnya adalah keheningan yang mencekam, disusul jeritan histeris. Kota Hiroshima hilang. Yang tersisa hanyalah puing-puing yang terbakar dan awan jamur raksasa yang membumbung tinggi, menutupi matahari. Dalam sekejap mata, diperkirakan 70.000 hingga 80.000 orang tewas. Banyak yang menguap menjadi abu, meninggalkan bayangan hangus di dinding. Para korban yang selamat dari ledakan ini menceritakan mereka melihat bola api raksasa masuk ke dalam rumah, yang langsung memporak-porandakan semuanya. Kabut hitam pekat menggelapkan seluruh kota. Situasi pasca ledakan
Mereka seperti sedang berada di dalam neraka dengan suhu panas yang sangat luar biasa. Beberapa jam kemudian, mereka yang selamat pun belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Hiroshima. Yashito Matsushige, salah satu korban selamat dalam peristiwa itu, saat itu usianya 32 tahun. Ia adalah seorang fotografer untuk surat kabar lokal Chugoku Shimbun yang tergabung dalam korps pers militer. Ketika bom meledak, ia berada kurang dari 2 mil jauhnya dari lokasi bom dijatuhkan. Ia baru saja selesai sarapan dengan istrinya yang tengah berhamil. Tiba-tiba seperti badai besar datang, menghancurkan dinding rumahnya, seketika rumahnya dipenuhi reruntuhan puing. Ia bahkan tak dapat melihat istrinya yang padahal saat itu tengah menggenggam tangannya, akibat kabut pekat yang menyelimuti udara. Beruntung bagi Yashito dan istri, mereka berdua selamat dari kengerian di pagi itu. Di tengah situasi yang mencekam, Yashito mengambil kameranya di balik reruntuhan puing, lalu pergi menuju pusat kota. Namun Hiroshima benar-benar telah rata. Yang tersisa hanyalah puing-puing, mayat-mayat yang terbakar, dan orang-orang dengan luka yang sangat mengerikan, serta dengan suhu panas yang tinggi. Ia tidak mungkin terus melangkah, ia akhirnya berbalik dan menuju jembatan Miyuki. Dan inilah 2 foto legendaris yang berhasil diabadikan Yashito Miyuki di jembatan Miyuki. Diambil pasca ledakan 6 Agustus 1945, 3 jam setelah bom meledak. Terlihat pemandangan mengerikan dalam foto tersebut. Yashito mengaku saat memfoto ia sambil menangis. Ia sangat terenyuh dengan apa yang baru saja terjadi. Semuanya hening. Ia sempat bertanya pada semua orang di sana apa yang sedang terjadi di Hiroshima, tapi tak satu pun dari mereka yang tahu. Ketika foto itu di-scan, kengerian semakin jelas terlihat, dan ketika foto itu dihidupkan, inilah yang terlihat. Ada seorang ibu tengah menggendong bayinya. Terlihat pula seorang gadis muda masih mengenakan seragam sekolah, namanya Mitsuko Kouchi. Saat peristiwa terjadi, usianya 13 tahun. Ia adalah mahasiswa tahun kedua di HBS Hiroshima. Ia berada kurang dari 1 mil dari titik bom dijatuhkan. Ia masih tinggal di Hiroshima. Ia masih mengingat semuanya apa yang terjadi pada 6 Agustus 1945. Ketika ledakan terjadi, Mitsuko bekerja di sebuah bank tabungan pos, hal yang memang lumrah bagi masa itu. Di Jepang, para remaja diminta bekerja, bahkan diminta ikut berperang. Bangunan tempat ia bekerja berhasil bertahan dari ledakan. Tapi semua kaca jendelanya pecah, serpihan kaca mengenai Mitsuko dan teman-temannya. Bangunan itu dikelilingi oleh perbakaran besar. Entah bagaimana Mitsuko dan 5 temannya lain berhasil selamat. Kemudian mereka mengevakuasi diri dengan berjalan ke jembatan Miyuki. Mitsuko menceritakan banyak orang di jembatan Miyuki, tapi suasananya begitu hening. Tidak ada yang berbicara, semuanya menghadap ke bawah. Banyak orang dengan luka bakar mengerikan, semuanya tampak seperti monster. Dan foto ibu sedang memeluk anak adalah hal yang sangat menyentuh Mitsuko dan masih dikenangnya hingga di usianya yang sudah lanjut. Ia menceritakan seorang ibu mencoba membangunkan anaknya yang sudah meninggal dan dipenuhi luka bakar di sekujur tubuhnya. Sesekali ia menangis jika mengingat kembali kenangan mengerikan itu. Tak lama setelah ledakan, awan hitam pekat yang mengandung abu dan jelajah radioaktif menggumpal di langit, lalu menumpahkan hujan. Mereka menganggap itu adalah berkah. Para penyintas yang kehausan, dengan tubuh yang dipenuhi luka bakar dan pakaian campang-camping, bergegas menadah dan meminum air hujan tersebut. Tapi air hujan itu berwarna hitam. Mereka tidak tahu bahwa tetesan air hitam itu membawa serta racun tak terlihat, yaitu radiasi. Air hujan itu berwarna hitam, berminyak dan lengket. Banyak yang kemudian mengalami keracunan radiasi akut, seperti rambut rontok, muntah-buntah, demam tinggi, diare sebar, dan pendarahan internal menjadi pemandangan umum. Para survivor yang selamat dari ledakan ini harus menghadapi penderitaan jangka panjang dari penyakit radiasi, termasuk leukemia, kanker, dan bahkan cacat badi bagi generasi berikutnya. Jumlah korban jiwa terus bertambah hingga akhir tahun 1945, mencapai sekitar 140.000 orang dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Hiroshima menjadi bukti nyata akan kengerian yang tak terbayangkan dari sebuah senjata nuklir.